Shalom, bertemu kembali dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Bersama saya, Pendeta Yudi Lengkong. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mengikuti keseluruhan episode. Dan di minggu lalu, kita telah sampai pada episode ke-50. Program Tanya Jawab Alkitab bersama Pendeta Yunduhi akan break sebentar untuk mempersiapkan materi pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lagi. Yang pastinya akan makin memperluas wawasan iman dan lebih meneguhkan iman kita semua. Tapi saudara jangan kemana-mana dulu, karena mulai hari ini dan selama beberapa minggu ke depan, kita akan bersama menyaksikan Top 10 Tanya Jawab Alkitab, yaitu 10 topik terpopuler dalam 50 episode Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Sebelum kita masuk ke topik terfavorit yang ke-10, saya ingatkan bagi saudara yang baru bergabung, silakan subscribe. Dan bagi yang sedang menyaksikan program ini, jangan lupa like, share video ini agar menjadi berkat. Baik saudara, topik apakah yang menjadi topik terfavorit nomor 10? Itu adalah tentang makanan. Saya pikir topik ini sangat penting bagi jemaat kudus karena menyangkut apa yang kita lakukan tiap hari, yaitu makan. Jangan sampai ketika kita makan, jadinya makan dengan ada rasa bimbang ataupun membuat orang lain tersandung. Nah, hari ini kita akan melihat dua pembahasan pertanyaan sehubungan dengan makanan ini. Mengenai pembahasan pertama, apakah kita orang percaya boleh makan darah? Kalau tidak boleh, kenapa? Kalau boleh, pelaksanaan 10 hukum Allah mana yang berlaku dan mana yang tidak? Mari kita saksikan cuplikannya. Ya, apakah boleh makan darah atau tidak? Di Perjanjian Lama dikatakan bahwa binatang yang bukan untuk korban persembahan untuk Tuhan itu boleh dimakan, tetapi darahnya tidak boleh. Ulangan 12 ayat 23. Coba baca ya. Ulangan 12 ayat 23. Tapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Ya, selanjutnya ayat 24 juga. Ayat 24, janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Ya, perintah ini bukannya diberikan begitu saja, tanpa arti. Ada makna yang terkandung dalam perintah ini, yaitu hanya kepada Tuhan yang adalah Sang Tuhan atas hidup, kita harus mencurahkan hidup hewan tersebut sepenuhnya. Di hukum Taurat dikatakan bahwa orang yang makan darah akan dilenyapkan dari umat Israel. Di Imamat 7 atau pasal 17 mengatakan hal ini. Kalau begitu, boleh makan darah atau tidak boleh? Misalnya ambil contoh, ketika makan steak, apalagi kalau dagingnya rare, ya, masih agak mentah, rare, medium atau well, ya, agak mentah, terlihat banyak darah kan? Banyak darahnya kan? Yeah. Ya. Seandainya tidak boleh makan darah binatang, apakah artinya tidak boleh kalau darahnya kelihatan? Ya. Kalau tidak kelihatan, tidak apa-apa? Apakah begitu? Atau kalau banyak, ya tidak boleh. Tapi kalau 1-2 tetes saja boleh? Atau kalau makan tanpa sadar dengan tidak tahu, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau makan dengan sadar, oh ini ada darahnya, maka tidak boleh. Jika kondisinya seperti itu, sepertinya pendeta, semua yang makan daging pasti makan darah, sudah makan darah juga. Ya, jadi maksudnya kita harus tahu alasan kita disuruh jangan makan darah di Perjanjian Lama. Barulah kita dapat memperoleh jawaban tentang persoalan ini. Jadi, mengapa di Perjanjian Lama Allah menyuruh jangan makan darah, pendeta? Ya, ini dikaji di buku ke-7 seri Sejarah Penebusan. Jadi 1.1, karena dalam Alkitab konteksnya darah itu dianggap sama dengan nyawa makhluk itu sendiri. Nah, Imamat 17 ayat 11, coba buka ya, Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Ya, sampai di situ. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Maka tindakan memakan darah dianggap sebagai apa? Ya, itu dianggap sama dengan memakan nyawa
menelan nyawa. Perihal memakan darah itu dianggap sama dengan memakan hidup atau nyawa. Nah, karena darah disimbolkan sebagai nyawa di Alkitab. Lalu poin 2, hidup atau nyawa itu ada di bawah wilayah kedaulatan siapa? Ya, hidup atau nyawa itu ada di bawah kedaulatan, wilayah kedaulatan Allah serta milik Allah. Dalam arti demikian, perbuatan makan darah berarti melanggar kedaulatan Allah. Ada banyak referensinya. Bilangan 27, Ulangan 12, dan sebagainya. Apalagi poin 3, di waktu perjanjian lama, perbuatan makan darah merupakan adat istiadat yang najis yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir. Itu adalah ritual yang sangat jahat yang suka dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala kafir. Nah, mereka percaya bahwa ketika minum darah korban persembahan, mereka memperoleh kekuatan rohani serta hidup atau nyawa dari dewa. Jadi bahkan mereka mempersembahkan manusia sebagai korban dan minum darah manusia itu. Jadi kenapa Allah melarang untuk makan darah? Itu adalah untuk memisahkan secara total umat Israel yang kudus dari mana? Ya, dari adat istiadat kafir yang brutal dan najis, yang menganggap enteng nilai nyawa atau hidup. Jadi, pendeta, apakah ada hubungan larangan tersebut dengan hal darah penebusan? Ya, ada hubungannya. Jadi makanya poin keempat, darah ditentukan sebagai satu-satunya sarana untuk penebusan. Satu-satunya sarana untuk penebusan. Jadi darah yang ditumpahkan binatang di perjanjian lama itu menggambarkan darah Yesus Kristus yang mahal yang akan menebus dosa umat manusia. Ibrani pasal 9 mengatakan hal ini. Jadi karena ada makna demikianlah di perjanjian lama darah dilarang untuk dimakan. Jadi darah penebusan ini ada makna yang mendalam, makna yang mendalam. Nanti kita akan bahas lebih spesifik lagi. Nah, kita haruslah paham makna-makna seperti ini terlebih dahulu. Lalu kita mengambil keputusan sesuai hati nurani masing-masing. Jadi pendeta, kembali lagi ke pertanyaan mendasar. Apakah tetap tidak boleh makan darah binatang? Ya, jika diri kita sudah sampai kepada Yesus Kristus dan sedang percaya Yesus Kristus, benar-benar percaya kedaulatan Allah, jika diri kita percaya bahwa kekuatan rohani diri kita dan nyawa kita itu hanya berasal dari Tuhan, serta jika diri kita percaya bahwa di dalam darah Yesus terdapat hidup, dan itulah satu-satunya sarana untuk menebus kita, bukan lewat darah yang lain, maka apakah masih tetap tidak boleh memakan darah binatang? Rasul Paulus berkata seperti ini dalam surat yang ditulis kepada Timotius. Coba baca 1 Timotius 4 ayat 5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, seperti demikian. Setelah memahami alasan larangan memakan darah dan hubungannya dengan penebusan dari Yesus Kristus, maka kita bisa mengerti mengenai ayat terakhir yang disampaikan bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudara, masih mengenai topik makanan, yaitu sehubungan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Pertanyaannya, jika seorang Kristen pergi ke suatu tempat untuk makan, setelah makan ternyata makanan tersebut telah lebih dulu dipersembahkan kepada berhala. Nah, bagaimana jadinya? Mari kita saksikan cuplikannya. Saudara, makanan yang dijual di pasar kita tidak tahu
bahan-bahannya dan segala macamnya itu telah diapakan ya. Betul. Sebelum dijual bisa saja itu makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Maka tentang kasus seperti demikian, Paulus berkata seperti ini ya. Seperti ini. 1 Korintus 10 ayat 25. Coba lihat. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Nah, hati nurani, kata hati nurani di sini menunjuk pada hati nurani dirinya yang memakan. Nah, kenapa dikatakan seperti di ayat tersebut? Nah, karena bumi dan segala hal yang ada di dalamnya itu milik siapa? Itu bukanlah milik manusia, tetapi semuanya adalah milik Tuhan. Ya, selanjutnya coba ayat 26. Ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ya, misalnya saudara diundang oleh seseorang, lalu dihidangkan makanan. Apa yang harus dilakukan? Disuruh makan saja, tanpa tanya-tanya, tanpa merasa berat di hati nurani. Yaitu tinggal nikmati saja tanpa tanya asal-usulnya. Ya, jadi coba kita baca ya, ayat 27 selanjutnya. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ya, lalu jika ada yang bertanya kepada saudara di samping saudara seperti ini, misalnya, oh Pak, meskipun ini adalah korban yang telah dipersembahkan ke berhala, coba saja makan, karena ini sangat enak ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu bagaimana? Apakah tetap makan saja tanpa peduli? Ini dikatakan di ayat 28, coba. Ayat 28, tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau makannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Maksudnya intinya, janganlah hanya mementingkan kebebasan diri sendiri, melainkan harus memikirkan orang lain dengan kasih. Nah, di ayat tersebut, bagaimana dengan orang yang beritahu saudara bahwa itu adalah persembahan berhala? Ya, ia berpikir bahwa makanan persembahan berhala sama dengan penyembahan berhala, menyembah berhala ya. Nah, dengan kata lain, hati nurani di ayat tersebut menuju pada hati nurani orang lain. Ini nanti bisa baca juga sebagai referensi Roma 15:1. Nah, saudara, sebenarnya hati nurani diri kita ya bisa saja benar-benar tidak akan dipengaruhi oleh apapun. Tapi masalahnya adalah hati nurani orang lain. Orang lain ya? Ya. Dan tidak boleh sampai dihakimi oleh keberatan hati nurani orang lain. Di ayat 29 juga baca lagi. Ayat 29. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Maksudnya ketika makan dengan syukur, orang tidak akan menganggap kita jahat. Jadi saudara, pengobatan, makan atau apapun, semuanya harus dilakukan demi kemuliaan Allah. Makanya kesimpulannya di ayat 30. Coba baca. Ayat 30. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ya, amin. Jadi saudara, hati nurani orang yang percaya sebenarnya tidak terpengaruh oleh apapun. Tetapi ketika makan, janganlah juga hanya mementingkan kebebasan diri sendiri, melainkan harus memikirkan orang lain dengan kasih. Demikianlah topik terpopuler nomor 10 dari Top 10 Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Apakah topik terpopuler nomor 9? Nantikanlah Tanya Jawab Alkitab GPBSI di Selasa depan. Jika saudara memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan tuliskan di bagian komentar. Sampai bertemu Selasa depan, Tuhan memberkati dan Shalom.